Oke, perkenalkan kami dari kelompok perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep turunan. Sebelum kami mempresentasikan, perkenalkan saya Alfa Victoris Lukmawan, NIM K1D024051. Saya Nasya Putri Maitza dengan NIM K1D024043. Saya Panduati Neskandari dengan NIM K1D024061. Saya Nur Aliaziza Mida dengan NIM K1D024053. Saya Keziaura Manuela Sewatang dari NIM K1D4071. Oke, yang pertama dalam konsep turunan kita ada definisi turunan. Kita telah melihat bahwa kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat merupakan manifestasi dari pemikiran dasar yang sama. Laju pertumbuhan organisme, biologi, keuntungan marginal ekonomi, kepadatan kawat fisik, dan laju pemisahan kimia adalah versi-versi lain dari konsep yang sama. Pengertian matematis yang baik menyarankan agar kita menelaah konsep ini, terlepas dari kosakata yang khusus dan terapan yang beraneka ragam. Kita memilih nama natural turunan derivatif, tambahkan kata itu fungsi dan limit sebagai salah satu kunci dalam kalkulus. Definisi turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya sembarang. Seperti contohnya bilangan C, f sama dengan limit h menuju 0, c plus h minus fc per h. Asalkan limit ada dan bukan tak hingga atau minus tak hingga. Selanjutnya ada maksimum dan minimum, akan dijelaskan teman saya. Maksimum dan minimum. Seringkali kita harus mencari cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. Sebagai contoh, seorang petani ingin memperoleh kombinasi tanaman yang dapat menghasilkan keuntungan terbesar. Seorang dokter berharap dapat memberikan dosis terkecil suatu obat untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Seorang kepala pabrik ingin menekan sekecil mungkin biaya pendistribusian produknya. Kadangkala, masalah semacam itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga melibatkan pemaksimuman atau peminimuman suatu fungsi pada suatu himpunan yang telah ditentukan. Jika demikian, metode kalkulus menyediakan sarana ampuh untuk memecahkan masalah tersebut. Misalkan kita diberikan suatu fungsi fx dan daerah asal S seperti dalam gambar 1. Sekarang, kita memiliki 3 pertanyaan. Pertama, apakah fx memiliki suatu nilai maksimum atau minimum pada S? Yang kedua, jika ax mempunyai suatu nilai maksimum atau minimum, di manakah nilai-nilai tersebut dicapai? Yang ketiga, jika nilai-nilai itu ada, berapakah nilai-nilai maksimum dan minimum itu? Menjawab ketiga pertanyaan ini merupakan sasaran utama subbab ini. Kita mulai dengan memperkenalkan kosakata yang tepat. Oke, yang pertama untuk mencari maksimum dan minimum, biasanya maksimum dan minimum ini ada di 3 tempat, yaitu ujung selang, titik stasioner, dan singular. Titik-titik ini disebut juga dengan titik ekstrim. Setelah kita mendapatkan titik-titik dari ujung selang, titik stasioner, dan titik singular, kita bisa memasukkan titik itu ke fungsi fx yang pertama, sehingga kita mendapatkan titik maksimum dan minimumnya. Contoh titik ujung selang itu ada di ujung-ujung dari grafiknya. Terus kalau stasioner itu ketika f aksen x-nya sama dengan 0, dan titik singular itu ketika di suatu
titik tidak ada turunannya. Begitu. Lalu yang selanjutnya, kecekungan. Kecekungan terjadi ketika f double aksen x itu lebih dari 0 dan cekung ke atas ketika f double aksen x lebih dari 0 dan cekung ke bawah ketika f double aksen x kurang dari 0. Lalu ada juga titik infleksi. Titik infleksi itu ketika f double aksen x sama dengan 0. Titik infleksi ini berarti ketika suatu grafik itu berubah kecekungannya. Jadi misal dari yang awalnya cekung ke atas, lalu melewati titik infleksi jadi cekung ke bawah atau sebaliknya. Nah, di sini aku punya contoh soal, misalnya ada fx-nya 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2, 3x kuadrat. Nah, di sini kita dapat titik infleksinya min setengah. Jadi ketika di min 0,5 itu f double aksen x-nya sama dengan 0 dan di kirinya min setengah itu f double aksen x-nya kurang dari 0. Jadi ketika kurang dari 0 kita bisa melihat bahwa grafiknya akan cekung ke bawah dan yang di kanannya min setengah itu grafiknya cekung ke atas yang berarti f double aksen x-nya lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita juga punya contoh soal yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang akan dijelaskan oleh Siwa. Oke, baik. Jadi di soal yang pertama ini, Andi ingin membuat sebuah kandang ayam di sebelah rumahnya dengan pagar yang ia miliki sebanyak 200 meter. Namun, Andi kesulitan untuk menentukan lebar dari kandang ayam yang ia buat agar memiliki luas yang maksimum. Jadi di bawah ini ada visualisasi kandang yang akan dibuat oleh Andi. Oke. Untuk persamaan yang dibuat adalah panjang itu sama dengan P dan lebar itu sama dengan L. Jadi untuk pagar ini P plus 2L karena sisi panjang yang satunya itu tidak dibikinin pagar, jadi P-nya cuma 1 ditambah 2L, lebarnya 2 kali sama dengan 200. Nah, 2L ini dipindahkan ruas ke sebelah kanan, jadi P sama dengan 200 dikurang 2L. Oke, lanjut. Untuk luas kandang itu kan sama dengan P kali L ya. Jadi Fx-nya sama dengan, karena P itu 200 dikurang 2L, berarti P kali L itu sama dengan 200 dikurang 2L dikali L. L-nya itu dikalikan ke 200 dan 2L menjadi 200L dikurang 2L kuadrat. Lalu untuk memudahkan, jadi dibuat menjadi min 2L kuadrat ditambah 200L. Untuk mencari luas maksimum, maka kita perlu titik maksimum pada persamaan min 2L kuadrat plus 2L kuadrat. Jadi pada fungsi ini titik maksimum berada pada titik stasionernya f aksen x sama dengan 0. F aksen, jadi kita turunin dulu nih si min 2L kuadrat plus 200L. Nah, jadi turunan pertama dari min 2L kuadrat plus 200L itu kan min 4L plus 200. Karena f aksen x sama dengan 0, berarti min 4L plus 200 sama dengan 0. Plus 200-nya ini dipindah ruas ke kanan menjadi min 4L sama dengan min 200. Lalu, min 4-nya juga dipindah ruas ke kanan membagi min 200, jadi L yang kita dapat adalah 50 meter. Nah, L ini kita masukkan ke rumus P tadi. P itu kan tadi 200 min 2L. L-nya ini kita masukkan ke rumus tadi menjadi 200 min 2 dikali 50 karena L-nya adalah 50. Nah, jadi didapat P-nya ini adalah 100 M. Jadi luas kandang akan maksimum ketika lebarnya adalah 50 meter. Nah, untuk soal kedua akan dijelaskan oleh teman saya Pandu. Oke, untuk yang nomor 2, itu ada terdapat soal biaya untuk memproduksi X bungkus keripik adalah 1/4 X kuadrat plus 25X plus 25.000 rupiah. Jika setiap bungkus keripik dijual dengan harga 55 min setengah X ribu rupiah, ini kita mencari keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Nah, dari kasus tersebut kan X-nya kan udah ketemu kan, 1/4 X kuadrat plus 25X plus 25. Sedangkan fungsi penjualan sebanyak X bungkus keripik itu 55 min setengah X kan. Nah, ini kita jadikan GX. Berarti kan itu kan dikali X. Jadinya X 55 min setengah X. Maka hasilnya itu 55 X
X min setengah X kuadrat. Nah, karena yang dicari itu karena keuntungan didapat dari si penjualan dikurangi pengeluaran, itu berarti HX-nya sama HX-nya GX dikurangi dengan Fx. Nah, dari GX kita sudah diketahui 55 min setengah X kuadrat Fx, sedangkan Fx-nya itu seperempat X kuadrat plus 25X plus 25. Nah, itu hasilnya min 3/4 X kuadrat plus 30X min 25. Nah, karena nilai H akan maksimum ketika Hx sama dengan 0, maka untuk menjadikan Hx sama dengan 0, kita dikalikan dengan 2. Jadi, min 3/4 dikali 2X plus 30 hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah min 3/2X sama dengan min 30 karena ini dipindah ruas. Dan hasil akhirnya adalah X sama dengan 20. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi X ke atas lagi. Substitusi X 20 pada HX. Nah, HX-nya tadi dengan jumlah, tadi kan HX-nya sudah diketahui, min 3/4 kali, kemudian dikalikan dengan 20 kuadrat plus 30 kali 20 min 25. Maka hasilnya adalah 275.000. Jadi, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah Rp275.000. Segitu aja. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tadi udah ada penjelasan tentang konsep dari turunan, terus ada nilai maksimum dan kesepuman juga, ada juga contoh soal nih dari kehidupan kita sehari-hari. Ya segitu aja presentasi dari kami, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.